Alhamdulillah juga Ustaz Aib sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita, rizki berupa iman, rizki berupa sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis mulia ini, majelis pengajian Perancis, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman juga. Sholawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita berkumpul di hari ini bersama Ustadz Aib yang akan memberikan kajian dengan tema pentingnya tumak nina dalam sholat untuk meraih ketenangan dan akhlak mulia. Ini topik yang sangat menarik sekali karena kita melakukan sholat setiap hari dan akhlak yang baik ini harus kita lakukan sampai kita tidak mampu lagi, sampai Allah memanggil kita. Jadi topik ini sangat menarik. Karena Ustadz Aib sudah hadir di sini, mari kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Aib, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Aib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini bisa bersama-sama kembali dalam pengajian. Mudah-mudahan semua kita senantiasa berdoa berada dalam kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Kemudian juga Allah senantiasa memberikan rahmat, keberkahan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa bersyukur atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat yang kita rasakan ataupun yang ada kalanya kita terlupakan, ya, karena pada hakikatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, kita tidak mungkin bisa menghitungnya, saking banyaknya. Maka syukur ini adalah sebuah kemestian. Kita bersyukur kepada Allah yang paling mudah adalah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian para ulama menyebutkan, selain kita mengucapkan dengan lisan, tentunya kita beramal, berbuat sebanyak mungkin amal kebaikan. Karena amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan ada kalanya yang kita rasakan ataupun tidak kita rasakan. Karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Maka dari hal ini kita senantiasa berbuat banyak kebaikan. Kebaikan itu merupakan ibadah. Dan kita diperintahkan ibadah itu tidak terbatas. Di dalam Al-Quran disebutkan akhir surat Al-Hijr itu bahwa wa'mud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai engkau bertemu dengan yakin. Para ulama menyebutkan bahwa al-yakin di sini adalah al-maut, kematian. Karena ketika kita sudah meninggal, sudah mati, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka
kesempatan baik ini mari sama-sama kita gunakan untuk senantiasa bersyukur, banyak berbuat kebaikan kepada siapapun, ya termasuk kepada diri kita sendiri, karena berbuat baik itu adalah kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, ibu-ibu yang teteh yang dirahmati Allah, insya Allah ya, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas, berbicara tentang sholat. Ya. Pekan kemarin kita membahas bagaimana keringanan di dalam sholat, dan kali ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang pentingnya tumakninah di dalam sholat untuk meraih ketenangan dan akhlak yang baik. Tadi telah disampaikan betul bahwa sholat itu senantiasa kita lakukan setiap hari sesuai dengan waktunya. Ya, yang wajib kita melaksanakan 5 kali dalam sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, semuanya 17 rakaat. Kemudian juga ditambah dengan sholat nawafil ataupun sholat sunnah. Banyak sholat sunnah itu. Ada yang mengiringi sholat wajib, yaitu sholat fardu, ya, sholat rawatib, yang mengiringi sholat fardu. Kemudian juga sesuai dengan waktunya masing-masing, ada sholat duha, ataupun di malam hari sholat tahajud, qiyamul lail, dan juga sholat berkaitan dengan kebutuhan hajat kita dan yang lainnya. Intinya adalah ketika kita melaksanakan sholat yang wajib dan yang sunnah, itu bisa kita lakukan dengan banyak dan maksimal, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Maka tentunya ketika kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, melakukan sholat, itu di dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikan sholat. Maka bagaimana dengan halnya sholat di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan? Sholat itu akan mencegah perbuatan yang keji dan munkar, tetapi ada kalanya memang orang sholatnya rajin dan maksiatnya juga rajin. Nah, bagaimana dengan hal itu? Maka kita awali dengan bagaimana pentingnya kehusyuan di dalam sholat. Ya, khusyuk itu diawali dengan tenang, tumakninah, itu supaya kita meraih ketenangan di dalam kehidupan ini sampai kita bertemu kepada Allah. Dan juga tentunya berkaitan dengan akhlak yang baik. Karena akhlak itu adalah tolak ukur seseorang. Ya, para ulama itu belajar akhlak terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Jadi al-akhlak fawqal ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Ya, karena baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan maka menarik dari sholat ini, orang yang sholatnya betul, dia akan terhindar, akan terjaga dari perbuatan yang tidak baik ataupun akhlak yang jelek. Nah, maka bagaimana supaya sholat kita itu bisa menghalangi kita dari perbuatan keji dan munkar? Baik, kita awali dengan ini ada, kalau kartu itu kan simpati ya, ini sempatin sholat katanya. Karena mungkin ada yang tidak sempat. Sempatin sholat 5 waktu, walau sesaat. Ya, karena sholat memang tidak lama sebenarnya. Kalaupun lama bisa dihitung. Ya, sehari semalam kita punya waktu 24 jam. Ya, saya kira sama ya, 24 jam semuanya. Ya, tidak ada yang berkurang. Walaupun mungkin waktu sholatnya berbeda, ataupun sekarang saja kan berbeda waktunya. Dalam artian di Indonesia sekarang sore hari, di sana pagi hari. Tetapi kita mempunyai waktu yang sama 24 jam. Ya. Maka ketika waktu yang sama itu 24 jam, itu sholat itu kalau yang wajib sehari semalam 5 kali, kemudian kali 10 menit, kan cuma 50 menit. Taruhlah dengan sholat sunnah dan yang lainnya
10 menit, jadi 60 menit, 1 jam lah. Jadi sempatin sholat walau sesaat, dan memang kalau dihitung dari waktu kita 24 jam kehidupan ini, taruhlah 1 jam, kan cuma sebentar. Nah, gratis pahala dari Allah, bonus kelapangan hidup, nah, ini kreatif ini yang buat ini. Ya. Ketenangan jiwa, juga dosa terhapus, dan pada akhirnya dapat surga insya Allah. Jadi bagaimana kita memperhatikan sholat, ya, karena orang yang memperhatikan sholat, insya Allah Allah akan memperhatikan kehidupan dia. Nah, baik jamaah sekalian, nanti kita bisa diskusikan. Ya, saya awali dengan sholat khusyuk itu sebagai penolong dan keberuntungan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45 sama 46, bahwa Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadi sholat itu sebagai penolong. Biasanya orang yang ditolong yang memerlukan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk. Nah, maka kita tentunya harus berupaya nanti mencari tahu bagaimana supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Ya. Nah, yang khusyuk itu disebutkan dalam ayat ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, mulaqullah. Ya, semua kita akan bertemu dengan Allah melalui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi yang namanya meninggal itu, mati itu adalah bukan berdasarkan urutan antri, ya, tidak antri, tetapi seperti diundi, ya. Jadi tidak berurutan, tidak mesti yang muda dulu, tidak mesti yang sakit dulu, ya, tidak mesti yang tua dulu. Jadi nomor undi bukan nomor antri. Maka semua kita harus persiapan, ya, persiapan karena kematian itu pasti. Kan? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, kita bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Nah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Orang yang bisa khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah. Maka orang yang meyakini itu sholatnya bisa khusyuk. Ya, maka sholat ini nanti berkaitan, khusyuk ini berkaitan dengan ranah tasawuf ataupun bagaimana kita rasa. Ya, selain nanti juga dari segi ranah fikih itu harus benar bagaimana tumakninahnya, syarat dan rukunnya, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, orang yang beriman itu ada orang yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung. Maka di antara ciri orang beriman yang beruntung adalah lagi-lagi sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang mukmin itu. Kita berbahagia, bersyukur. Disebutkan bahwa orang yang beriman itu pasti beruntung. Di sana menggunakan qad, pasti orang beriman pasti beruntung.
Nah, tetapi yang bagaimana yang beruntung orang yang beriman itu? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka ketika kita ingin ditolong, ketika kita ingin beruntung, maka kita harus berupaya supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, jadi dari dua ayat ini bahwasanya bagaimana pentingnya sholat khusyuk, dan tadi orang bisa khusyuk itu ketika apa? Dia sudah punya rasa akan bertemu dengan Allah dan kembali kepada Allah. Maka di dalam salah satu hadis Rasul menyampaikan, sholatlah seperti kalian sholat perpisahan, sholat yang terakhir. Nah, pasti ketika kita akan melakukan perpisahan, ya kita akan persiapan, itu kan. Ya. Ketika kita akan berkunjung ke rumah saudara, ya, akan berpisah sementara dengan tempat tinggal ataupun rumah yang kita tinggali, pasti akan persiapan. Ya. Bagaimana di rumah itu dibersihkan, dirapihkan. Ya. Ibu-ibu yang biasa masak di dapur juga dicek betul bagaimana kondisi alat untuk biasa digunakan untuk memasak. Jangan sampai ketika ditinggalkan itu kompornya nyala, kan berbahaya. Semuanya pasti diperhatikan. Ya. Sudah mau berangkat, pintunya juga dikunci dengan rapi. Karena ditakutkan ada orang yang tanpa izin masuk rumah, akhirnya mengambil isi rumah. Ya, karena banyak isi yang berharga. Nah, maka dipastikan orang yang akan berpisah sementara dengan tempat tinggalnya pun dia akan persiapan. Ya. Maka tentunya kita pun ketika akan bertemu dengan Allah, ya, maka dalam sholatnya baginda Rasul menyampaikan, sholatlah seperti kalian sholat akan berpisah, ya, dan sholat terakhir. Maka ini akan membantu kita khusyuk. Baik. Khusyuk itu adalah hadirnya hati. Tertuju tidak terpecah belah. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi terkait dengan syu'ur, dengan rasa. Jadi para ulama juga menyebutkan terkait dengan rasa ini kan di wilayah tasawuf gitu kan. Bagaimana tingkatan ibadah tertinggi yaitu ihsan. Kita merasa dilihat oleh Allah. Juga ada yang berpendapat bagaimana supaya kita bisa sholat khusyuk itu, ya, diibaratkan ataupun dibayangkan kita rasakan. Ya tadi selain ini adalah sholat terakhir, kita menikmati betul. Kemudian diibaratkan di sebelah kanan kita ada surga dan sebelah kiri ada lawannya yaitu neraka. Di belakang malaikat menyaksikan. Kemudian kita serasa sedang berdiri ataupun berjalan di atas titian sirat, ya, menuju di atas api neraka. Maka kita tentunya akan hati-hati, ya, akan hati-hati. Jadi khusyuk ini terkait dengan bagaimana kita menghadirkan qalbu, menghadirkan hati, dan tidak terpecah belah dalam artian fokus, konsentrasi. Ya, kita punya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat itu sebagai ukuran bagaimana kita bisa fokus. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu disebutkan terkait dengan sholat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, kata Rasul, sebagaimana kalian melihat aku, yaitu Rasulullah, melakukan sholat. Nah, maka berkait dengan sholat ini termasuk kepada hadis fi'li namanya. Jadi hadis Rasul itu kan ada yang qauli perkataannya. Ya, kita sering membaca mendengar bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda. Ya.
itu berarti perkataan. Nah, kalau Rasul memerintahkan bagaimana dalam hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, berarti Rasul melakukan. Nah, Rasul mencontohkan bagaimana salat. Begitupun di dalam ibadah yang lain. Dalam ibadah haji itu ada keterangan bahwa ambillah bagaimana anni manasikakum, kata Rasul. Manasik haji sebagaimana yang aku contohkan. Nah, begitupun dalam sholat. Dalam hadis ini berarti termasuk kepada hadis fi'li, bagaimana Rasul mencontohkan. Nah, berarti nanti kita bisa melihat bagaimana Rasul menyampaikan kepada sahabat, ataupun sahabat ada yang sholat kemudian dikomentari dan ataupun diberitahu sama baginda Rasul. Itu terkait dengan hadis al-fi'li, perbuatan. Nah, jamaah sekalian, bagaimana dengan sholat kita selama ini? Mungkin ada di antara kita, ini evaluasi bersama. Ya, karena sholat kita lakukan setiap hari. Bisa jadi ada di antara kita yang ketika sholat itu kan diawali dengan takbir. Ya. Niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbirnya keras, tetapi setelah sholat, na'udzubillah, takaburnya juga semakin keras. Sombong. Ya. Tidak mau mendengar nasihat orang lain. Ataupun tidak mau mendengarkan nasihat siapapun itu yang membuat kita baik sebenarnya. Nah, bisa jadi ada di antara kita yang ketika sholat takbirnya berbunyi keras, tetapi takaburnya juga masih ada. Nah, ataupun tadi sholatnya rajin, maksiatnya juga masih rajin. Ya, kita kenal dengan STMJ itu kan, sholat terus maksiat jalan. Nah, berarti ada apa dengan sholat kita? Yang padahal sholat itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tadi di dalam surat Al-Ankabut, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Nah, kemudian mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya. Karena sholat itu adalah mengingat Allah selamanya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi sholat itu adalah al-muftatahatu bit takbir, yang dibuka dengan takbir, diawali dengan takbir, tentunya dibarengi dengan niat. Al-mukhtatimatu bit taslim, kemudian diakhiri dengan salam. Ya, kuncinya adalah diawali dengan bersuci. Ya. Al-miftahu at-tuhur. Ya. Bersuci, kemudian ada takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu yang membuat ketika sudah takbiratul ihram semua tidak bisa dilakukan dengan bebas. Nah, ada ketentuan-ketentuan. Ketika sudah takbiratul ihram, maka tidak bebas melakukan apapun kecuali ya rukun yang harus dijalankan di dalam sholat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, perbuatan keji itu disebutkan di sebagian tafsir bahwa perbuatan ataupun perkataan yang buruk. Sedangkan munkar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya orang yang sholatnya betul, kalau tadi ada di wilayah khusyuk dan juga benar, berdasarkan ayat ini bahwa akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika di antara kita ataupun siapapun
yang sholatnya dilakukan tetapi masih ada perbuatan kejinya, masih ada maksiatnya. Jadi yang salah bukan ayat ini, tetapi ada yang perlu kita perbaiki dengan sholat kita. Nah, maka mudah-mudahan dengan senantiasa dilakukan sholat itu kan rutinitas, ya, itu yakin akan membentuk sebuah kebiasaan yang baik dan juga akhlak yang baik. Nah, maka berkaitan dengan ayat ini, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Dia mengetahui bahwa ada sahabatnya, temannya itu melakukan kemaksiatan di siang hari. Dan dia adukan kepada Rasul berkaitan dengan ayat ini, bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wahai Rasulullah, ada seorang fulan, ya, dia malam harinya melaksanakan sholat, tetapi siang harinya, pagi harinya dia mencuri. Baginda Rasul mengatakan gimana? Bahwa dengan sholat yang dia lakukan, itu akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Ya, jadi sholat yang dilakukan dengan betul, ya tadi ada, kalau berkaitan dengan rasa ada khusyuan. Makanya di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah aqimus sholat, dirikan sholat. Ya. Jadi mendirikan sholat itu, nilai sholat, kalau sholat di masjid, berarti nilai sholat itu dibawa ke mana-mana. Ketika bekerja di kantor, dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, dibawa ke dalam perjalanan, kemanapun, dibawa nilai sholat. Itulah mendirikan sholat. Ya, maka aqimus sholat, dirikan sholat. Bukan cuma fa'anas sholat, kerjakan. Ataupun amilus sholat, amalkan sholat. Tetapi dirikan, ya, tegakkan nilai-nilainya kemanapun. Ya, maka betul sholat itu sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita. Nah, maka yakin bahwasanya ayat ini betul, bahwa orang yang sholatnya bisa khusyuk sempurna akan merubah kehidupannya yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Ya, karena semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, itu akan menghapus kesalahan. Dan menarik terkait dengan sholat ini. Ya, sholat ini terkait dengan dikatakan perbuatan baik. Ya, dalam surat Yunus disebutkan, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat tarafayn nahar, di ujung hari. Diartikan ujung hari itu pagi dan petang, kan ada sholat subuh sama ada sholat asar. Ya. Wa zulafan minal lail, dan permulaan malam. Sholat maghrib kan permulaan malam. Kemudian innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Sama halnya dengan api yang bisa dipadamkan oleh air. Nah, jadi sholat ini adalah kebaikan. Dan lebih daripada itu, di ayat ini disebutkan akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka ketika kita masih merasakan ada kalanya melaksanakan kesalahan, kemaksiatan, padahal sholatnya jalan, ya, berarti sholat kita terus lebih diperbaiki lagi, supaya betul-betul sesuai dengan ayat ini, bahwa sholat yang dilakukan dengan benar, dengan khusyuk, sesuai dengan ketentuan juga di wilayah fikihnya, syarat dan rukunnya dilaksanakan, itu akan mencegah kita perbuatan keji dan munkar. Demikian. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita membahas tentang khusyuk ini penting. Sholat di dalam sholat, khusyuk ini begitu penting, maka perlu kita berupaya. Ya,
khusyuk itu diusahakan dan diupayakan. Maka yang pertama adalah tenang dan bahagia ketika kita akan melaksanakan sholat, ketika kita mendatangi sholat. Nah, lagi-lagi kita bertanya sama diri kita, ketika ada datang waktu sholat, apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa terbebani atau bahagia? Nah, kalau sudah bahagia, itu tanda-tanda nanti ketika melaksanakan sholat, bisa khusyuk. Ya. Ini yang menjawab diri kita masing-masing. Dan tidak mesti diucapkan jawabannya, tapi dirasakan. Ya. Jadi, salah satu upaya supaya kita bisa sholat khusyuk itu tenang dan bahagia ketika akan mendatangi sholat. Ya, ketika datang waktu sholat, kita merasa bahagia bahwa bisa sholat itu kan sebagai sarana kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Coba bayangkan ketika kita akan berdiskusi bersama dengan orang yang kita cintai. Pasti kita akan merasa bahagia. Ya. Berada berlama-lama dengan orang yang kita cintai tentunya akan terasa sebentar. Ya. Begitupun mestinya ketika kita akan sholat. Ya. Allah itu adalah kekasih kita. Maka kita harus merasa bahagia. Dan nanti tenang ketika diawali akan melaksanakan sholat itu. Ketika ada panggilan sholat diawali dengan azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Bagaimana ketika kita mendengar panggilan sholat azan itu? Atau mungkin kalau di beberapa daerah tidak ada bunyi adzan, ya kan ada tanda waktu sholat gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita merespon sudah datang waktu sholat itu? Nah, ketika kita bisa bahagia, ya karena tadi akan berjumpa, bercengkrama, berkomunikasi dengan kekasih, maka tentunya akan dirasakan kebahagiaan itu. Nah, jadi itu, kita tenang ketika akan sholat, tentunya tenang ini berarti dipersiapkan. Ya. Maka bagaimana baginda Rasul menyampaikan bahwa nanti itu di akhirat digambarkan orang yang melewati sirat, jembatan, nanti di akhirat kan melewati as-sirat. Itu digambarkan ada orang yang wajahnya bercahaya seperti bulan, juga ada yang seperti matahari, ada yang seperti bintang. Nah, yang cahayanya lebih terang itu adalah orang yang menunggu waktu sholat, intidharis sholat. Jadi bagaimana kita memperhatikan sholat ini diawali dengan perhatian terhadap waktu. Nah, kemudian khusyuk juga bisa diusahakan bahwa syarat rukun itu dilaksanakan dengan tumakninah. Tenang tumakninah itu. Ya. Ada dalam salah satu hadis bagaimana kita tumakninah di dalam sholat. Bahwa dari Abu Hurairah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, dakhala al-masjid. Ya, kemudian wa dakhala rajul, datang seorang laki-laki sholat. Summa ja'a fasallim ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang menemui baginda Rasul. Ya. Farada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Fasalli. Ya, kembali kamu sholat kata Rasul. Kemudian dia sholat, kemudian dia datang lagi kepada Rasul dan bersalam lagi. Rasul mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali dikatakan dalam hadis ini. Ya, dia mengatakan walladzi ba'atsa bil haqq ma ahsanu ghairu wa 'allamani qala. Nah, kemudian ya itu yang bisa aku lakukan kata orang laki-laki tadi. Ya. Kemudian dia diajarkan salat yang betul. Rasul menyampaikan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau akan salat maka takbiratul ihram.
Summa qra ma tayassara minal Qur'an. Ya. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca dari Al-Qur'an. Ya, baca Al-Fatihah. Itu ayat Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku, kemudian tuma'nina, tenang. Ya. Kemudian summa rfa' hatta ta'tadil qa'iman. I'tidal, juga tuma'nina. Kemudian summasjud, kemudian kamu sujud hatta tatma'inna sajidan. Ya. Tenang tuma'ninah di dalam sujud. Ya, maka ini tuma'ninah ini adalah dalam setiap gerakan sholat bagian daripada rukun yang harus dilakukan. Nah, summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk antara sujud. Ya, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Ya, summa qul dzalika fi shalatika kulliyah. Kemudian itu lakukan dalam sholatmu semuanya. Nah, itu berkaitan dengan tuma'ninah. Ini arti yang tadi itu kan. Takbir, kemudian baca ayat dari Al-Qur'an sampai akhir, dan lakukan semua itu dalam semua rakaat sholatmu. Tadi berarti gambaran satu rakaat. Nah, tumanina di dalam sholat tadi diawali dengan takbiratul ihram, ya. Jadi kemudian ruku dengan tumanina, kemudian i'tidal, kemudian setelah i'tidal ke bawah sujud, ya. Anggota sujud semuanya ada 7, ya. Ini jabhah, kening, kemudian 2 telapak tangan, kemudian ke bawah lutut 2, kemudian dalam jari kaki itu kan. Nah, anggota sujud itu yang 7 harus nempel kepada tempat sujud itu kan. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan doa yang senantiasa kita baca, Rabbighfirli. Itu doa yang bagus, ada 8 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwa'ni. Nah, kemudian setelah itu baru rakaat pertama, ya, sujud lagi, kemudian ya tadi dilakukan seperti itu pada rakaat-rakaat yang lainnya. Kemudian pada akhirnya nanti tahiyat dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi dari hadis tadi Rasul menyampaikan bagaimana cara sholat yang sempurna. Diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, dan dalam setiap gerakan itu ada tumanina, tenang. Ya, makanya dengan mengucapkan kalau dalam ruku itu subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah yang maha agung. Kalau ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi gitu kan. Karena kita menyadari betul ketika posisi sujud, ya kepala saja lebih bawah daripada pantat gitu kan. Nah, demikian jamaah sekalian, dan kemudian terakhir berkaitan dengan khusyuk, itu juga berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian yang halal. Ya, selain tadi syarat dan rukun dilakukan, juga kita memperhatikan bagaimana yang kita konsumsi, bagaimana yang kita pakai. Ya, karena dalam salah satu hadis disebutkan seorang laki-laki menempuh perjalanan jauh, kemudian dia berdoa kepada Allah, dan di akhir hadis disebutkan dia dikenyangkan dan pakaiannya dengan yang tidak halal, fa anna yustajabulah. Ya, tidak mungkin dia akan diijab. Maka berkaitan dengan kekhusyuan juga itu kita memperhatikan apa yang kita konsumsi kehalalannya. Ya, juga pakaian dan yang menempel dengan tubuh kita. Karena ketika kita akan sholat, ya kita kan harus suci dari hadas, dan juga pakaian kita harus suci. Terakhir, jamaah sekalian, laksanakan sholat untuk mengingatku, kata Allah dalam surah Toha, aqimis sholata lidzikri. Maka dengan mengingat Allah itu kita akan menjadi tenang. Tentunya dengan sholat yang kita lakukan membuat kita tenang. Karena sholat tadi semuanya lidzikri, kata Allah, dalam rangka mengingat. Zikir kepada aku, kata Allah. Diawali dengan
takbir tadi sampai salam, doa-doa, dan semuanya kita lagi berhadapan dengan Allah, ya. Maka dengan mengingat Allah itu kita akan menjadi tenang. Maka tadi sholat yang dilakukan dengan khusyuk, dengan sempurna, dengan sesuai dengan ketentuan, itu akan membuat tenang orang yang melakukannya karena memang di dalamnya mengingat Allah. Nah, demikian jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mendirikan sholat, ya, dengan khusyuk, dengan sempurna. Dan kita yakin teteh-teteh, ibu-ibu di sini, ya, sholatnya insya Allah sudah baik dan terus lebih sempurna lagi supaya kita mendapatkan lebih tenang lagi, ya, di dalam sholat ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung tadi. Demikian semuanya yang bisa disampaikan. Terima kasih, hatur nuhun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, penjelasan materinya yang sangat detail. Gitu ya. Jadi memang sholat ini karena kewajiban ya. Jadi memang harus kita persiapan mulai dari wudunya yang benar. Kita juga bersuka cita menyambut maksudnya waktu sholat. Jadi sedangkan kita kalau mau ketemu calon mertua, misalnya calon suami, calon istri, itu sudah bersiap. Semalaman nggak tidur itu Ustadz. Setrika, baju setrika sudah mulus, disetrika lagi itu. Kayak ada aja yang nggak benernya Ustadz. Apalagi ini mau bertemu sama Allah ini kok gampangin banget gitu. Ini saya ditampar beberapa kali ini dengan kajian hari ini Ustadz ya. Semoga kajian ini menjadi ini Ustadz bekal bagi kita. Bagaimana sholat kita ke depannya kita perbaiki bersama-sama. Gitu. Baiklah, karena kajian sudah ini ya dibahas materinya. Sekarang sebelum kita masuk ke tanya jawab, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand atau kolom ditulis di chat ya. Ustadz silakan juga minum-minum dulu Ustadz, membasahi tenggorokannya sambil kita menikmati persembahan pantun dari sahabat Majelis Pengajian Perancis. Silakan. Baik, Teh Husnul sudah siap Teh Husnul? Sudah Teh Dini, insya Allah. Baik, Ibu-ibu kita akan membacakan, ada bapak-bapak juga ya, kita akan membacakan pantun. Tapi pantunnya ini seperti biasa karyanya Mbak Berta, karena Mbak Berta jadi moderator, jadi kita yang cuap-cuapnya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sebaik Mbak Berta ya, insya Allah. Baik, insya Allah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari gelap nyalakan lampu, tetangga datang siap kenduri. Jangan pernah tinggalkan sholatmu, seberapapun sibuk setiap hari. Kalau sholat kita telat, lakukan dengan tenang, jangan panik. Pentingnya tumak ninah dalam sholat, meraih ketenangan dan akhlak baik. Betul, betul, betul. Ke Paris membeli coklat, wah enak nih. Dibagikan dengan sukacita. Hadirkan tumaninah dalam sholat, ibarat Allah ada di depan kita. Insya Allah. Kapal laut siap berlayar. Keluarga melepas, lambaikan tangan. Fokuslah sholat, jangan ambiar. Saat sujud teringat gorengan. Bakwan. Doan. Sholat telat jangan biasakan terburu-buru gerakan jumpalitan. Kalau tumaninah tidak dihadirkan, saat ruku terbayang mantan. Waduh. Kain kafan berwarna putih. Khotbah Jumat oleh khatib. Tumak ninah harus dilatih agar terbiasa dan tertib. Insya Allah. Insya Allah. Ambil sapu mengusir lalat, potong ayam dimasak opor. Kalau tahusu dalam sholat, ingatan ke garam sampai ke kompor. Oh iya benar ini. Majelis Pengajian Perancis aneka tema. Ustadz Aib hadir berbagi hikmah. Sholat tumak ninah tujuan bersama.
Semoga beribadah dengan istiqomah. Insya Allah, insya Allah. Insya Amin, Allah. amin. Ya Rabbi. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Tugas selesai. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih tim Pantun, Ustadz. Terima kasih. Semoga teman-teman juga terhibur ya. Terima kasih. Selanjutnya sudah ada yang raise hand dari sahabat kita, Mas Wisnu. Mas Wisnu, silakan Mas Wisnu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Berta. Saya menemani Ustadz Ayat nih, biar nggak sendirian nih. Ikhwannya. Ya, baik. Mohon izin bertanya, Ustadz. Jadi sebetulnya kan sholat ini juga persiapannya kompleks ya, mulai dari toharoh, kemudian sampai kita tumakninah gitu. Tumakninah itu sebetulnya derajat tertinggi barangkali ya, ketika kita sudah melengkapi semua. Namun ini mah sekedar sharing saja Ustadz, ataupun mohon pendapat barangkali ketika kita mana sih yang kita dahulukan Ustadz, ketika kita kan jangan sampai terutama bagi yang sedang memperbaiki salat Ustadz nih, kita kan kompleks ya, pertama harus toharohnya harus benar, kemudian mulai niat, kemudian tadi suci dari pakaian dan lingkungan, kemudian makanan dan lain-lain gitu. Nah ini kan secara pribadi saja ini kompleks ya Ustadz, harus banyak persiapan untuk menuju salat yang diharapkan seperti itu. Nah barangkali mana sih yang perlu kita pegang dulu nih gitu. Jadi pegang dulu nih agar kita nanti baik itu taharuhnya akan menjadi lebih baik gitu, kemudian niatnya juga lebih tepat, kemudian berikutnya PR bacaan juga kita masih ada gitu, bacaannya kurang tepat gitu. Nah ini mana sih yang skala prioritas lah yang harus kita pegang agar kita tetap istiqomah dan menjaga semua hal-hal yang baik itu syarat rukun di sholat itu kita bisa terlampaui sehingga kita mencapai sholat yang ideal lah, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan biasanya tumakninah ini relatif Ustadz. Kalau mungkin Ustadz pernah ke Prancis gitu ya, itu kan di masjid-masjid itu banyak bervariasi ya. Ini banyak yang orang yang banyak gerak-gerak gitu kan segala macam gitu. Jadi memiliki banyak aktivitas di dalam sholat misalkan ya gitu. Jadi apakah tumakninah ini berrelasi dengan tingkat kehusuan seseorang dalam melaksanakan sholat, atau memang ada gerakan-gerakan yang memang tidak diperkenankan gitu ya selama sholat, gerakan tambahan ya, misalkan goyang-goyang leher gitu pas sujud segala macam gitu ya, itu ada gerakan tambahan gitu ya yang di luar rukun barangkali. Nah itu saja Ustadz, mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu. Ustadz silahkan. Baik Kang Wisnu, terima kasih dengan pertanyaannya. Saya menanggapi dan sebagian dari jawabannya sudah terjauh dari pertanyaan. Baik, terkait dengan sholat, ya betul memang kompleks gitu kan. Jadi mana yang kita harus persiapkan, dan jangan sampai dengan kita merasa kompleks itu nanti malah bingung gitu kan. Ya, ini belum bisa dari mana dulu. Nah, jadi di dalam sholat itu kan ada syarat dan rukun. Ya, ada syarat dan rukun, semampu kita, sebisa kita itu dilaksanakan. Ya, syarat itu kan yang perlu kita persiapkan sebelum sholat. Ya, harus bersuci, wudhu, ya, kemudian harus menutup aurat, dan kemudian nanti ketika akan sholat menghadap kiblat. Ya. Jadi wudhu itu di dalam Al-Quran memang berkaitan dengan sholat. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, mudah-mudahan ini suaranya jelas ya, karena di sini barusan hujan makin lebat hujannya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jadi di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 disebutkan, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Apabila akan mendirikan sholat, maka berwudu di sana. Di sana memang disebutkan empat hal, bahwa membasahi wajah, kemudian tangan sampai sikut, kemudian juga kepala, ru'usakum, kemudian
kaki, ya, sampai mata kaki. Jadi kaki juga ada matanya, cuma tidak bisa melihat. Jadi 4 hal itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, yang kita tahu bahwa rukun wudhu kan ada 6. Ya, diawali dengan niat. Ya, kalau niat itu kan segala sesuatu ya harus dengan niatnya. Dan akhirnya kan tertib. Kalau tertib ya harus berurutan. Jadi dari membasahi wajah dulu, ya, kemudian berurutan. Jangan sampai kaki dulu gitu kan. Jadi nanti tidak sah wudhunya. Itulah tertib gitu kan. Saya kira mudah di dalam wudhu ini, ya, tinggal membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, ros, kemudian kaki gitu kan. Nah, itu syarat. Nah, kemudian di dalam rukunnya pun, ya, itu disempurnakan gerakannya. Ya, dari tadi ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu di akhir surat Al-Muzammil juga ada. Ya. Kalau sudah hafal surat Al-Fatihah, itu memang harus baca surat Al-Fatihah. Wajib. Karena ada keterangan disebutkan, la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah bi Fatihatil kitab. Kan pembuka kitab Al-Quran itu kan Al-Fatihah. Jadi tidak sah sholatnya. Jadi harus berupaya untuk hafal surat Al-Fatihah. Nah, kalau ada di antara kita yang belum hafal, ya, kan bisa jadi kan ada yang baru masuk Islam kemudian belum hafal, sehafalnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Satu ayat kalau sudah hafal silahkan dibaca dalam sholat. Ya. Ibaratnya baru hafal surat ataupun Al-Fatihahnya baru hafal 2 ayat dibaca. Ya, itu berkaitan dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi ya tentunya itu adalah rukun harus dibaca, tetapi kalau memang belum hafal, karena ya bisa jadi mungkin ada yang belum hafal gitu kan. Tadi kondisinya kalau yang baru masuk kan, makanya bagaimana Allah SWT itu begitu sayang kepada kita sampai dikatakan faqra'u ma tayassara, baca yang sedikit aja dari Al-Qur'an, ya. Jadi kalau kita belum hafal Al-Fatihah, itu yang wajib saja ada solusinya, ya. Selain tentunya kita berupaya untuk hafal. Ya, jadi kalau tadi dibilang masalah sholat ini adalah menuju kesempurnaan kompleks, ya kita lakukan yang bisa kita dulu. Karena kalau nanti ada perasaan bahwa banyak sekali tuntutan yang harus dilakukan di dalam sholat, akhirnya nanti kita merasa apa? Ya ini belum bisa, akhirnya tidak dilaksanakan. Apa yang kita bisa laksanakan? Sama halnya dengan ikhlas itu. Bagaimana melatih ikhlas berat? Laksanakan aja dulu. Nanti lama-lama akan terbiasa gitu kan. Terbiasa dilakukannya dengan sempurna. Ya tadi kan syarat dan rukun itu ditunaikan semuanya. Syarat saya kira wudhu kan mudah lah gitu kan. Jadi terbiasa dengan membasuh muka juga kan, walaupun yang tidak wudhu kan basuh muka biasa gitu kan. Jadi kemudian sholat pun begitu, sempurnakan gerakannya. Ya nanti bacaannya. Jadi gerakannya dulu disempurnakan. Kalau gerakan kan lebih mudah, karena anak kecil aja bisa meniru gitu kan. Dan nanti jadi tahapannya gerakan sempurnakan, kemudian bacaan, kemudian tadi rasa. Khusyuk itu kan ada yang mengatakan memang di wilayah tasawuf gitu kan, karena terkait dengan rasa gitu kan. Dan itu semuanya untuk sholat khusyuk itu kan tadi bergantung juga dengan tadi ya persiapan juga tumakninah, syarat rukun dilakukan gitu kan. Ya, jadi itu mungkin di wudhu, kemudian gerakannya disempurnakan, kemudian bacaannya, ya. Jadi kalau memang ini gerakannya belum bisa betul, kemudian bacaannya juga masih pada lupa-lupa, gerakannya dulu sempurnakan, kemudian bacaannya, kemudian nanti urusan qalbu hati itu kan. Tadi makanya tadi ihsan yang merasa dipantau oleh Allah itu, ya memang itu derajat luar biasa gitu kan, tertinggi gitu kan ihsan itu. Yaitu terkait dengan sholat. Insya Allah semuanya bertahap. Ya saya pun sama Kang Musni belajar ya, karena kondisi makanya tadi di dalam Al-Qur'annya lakabiratun, berat sholat itu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tetapi jangan sampai ketika kita mendengar bahasa berat itu kita jadi malas gitu kan. Justru ini tantangan bagi kita. Kita harus menjadi yang sempurna, karena seseorang bisa dikatakan sempurna itu ketika dia bisa
ketika dia bisa melewati tantangan yang berat, kan? Nah, makanya itu. Kemudian tadi yang kedua, mohon maaf jadi lupa lagi tuh. Untuk ini Ustadz yang mengenai tumakninah nih, kan biasanya kita ada beberapa aktivitas gerakan-gerakan yang di luar rukun ya Ustadz. Nah itu ya seperti apa toleransinya, atau kita mungkin ada hal untuk bisa meminimalisir lah gitu. Kadang garuk-garuk gitu segala macam. Bisa itu seperti apa ininya Ustadz, arahannya? Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan tumakninah, tadi kan tumakninah itu tenang ya. Jadi makanya termasuk pada rukun. Ruku dengan tumakninah. Nah, tatmainnah tadi kan tatmainnah raki'an. Makanya dibantu dengan apa? Dengan bacaan tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, jadi seukuran baca subhanallah tumakninah itu. Minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali udah bisa itu kan. Kita ruku, kemudian subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa detik tuh? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. 3 sampai 5 detik mungkin ya. Jadi itu ukurannya. Jadi minimal. Jadi jangan sampai orang Sunda mah cilencang cenah Kang Wisnu. Kan tahu ya cilencang. Iya kan? Culang-cileng bari gancang. Jadi cilencang culang-cileng bari gancang. Jadi apa? Itu karena tumakninah bagian daripada rukun harus dilakukan. Jadi minimal dengan ukuran tadi membaca 1 kali subhana rabbiyal azimi, ataupun bacaan yang lain. Ada juga yang mungkin baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullahaladzim akhirnya ya. Ada bacaan versi lain karena tapi yang biasa dibaca itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu minimal 1 kali ya. Sunnahnya kan rata-rata 3 kali. Ya intinya ukuran baca subhanallah paling 3 detik itu kan harus ada tumakninah. Jadi jangan sampai tadi ruku kemudian cengkat lagi ataupun berdiri lagi. Jadi harus ya sebentar, berhenti sebentar ya tumakninah, karena itu bagian daripada rukun. Nah kemudian selain syarat rukun di akhir tadi belum kita bahas sebenarnya ada pembatalan sholat gitu kan. Nah ini terkait dengan gerakan-gerakan. Nah tapi terkait dengan gerakan ini memang yang lebih hati-hati setahu kita adalah Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi jangan sampai bergerak lebih daripada 3 kali gitu kan, berturut-turut gitu kan. Ini lebih hati-hatinya. Imam Syafi'i memang terkenal lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Nah, karena memang di dalam sholat juga ada gerakan-gerakan yang membuat kita tidak batal sholat. Ya, seperti mengkedipkan mata kan itu walaupun digerak-gerak beberapa kali ya kan, itu ibaratnya ya orang cacingan biasanya kan, cacingan gitu kan, matanya bergerak-gerak. Itu tidak batal gitu kan sholatnya, tidak batal. Kemudian juga tangan telunjuk gitu kan, telunjuk bergerak-gerak. Maka ada sebagian yang ketika tahiyat ininya digerak-gerakan ya. Memang itu kan perbedaan ya, ada yang digerak-gerakan, ada yang tidak. Itu memang ulama yang 4 itu berbeda gitu kan. Ada yang ketika asyhadu alla ilaha illallah saja, ada yang dari awal gitu kan. Ada yang ketika menyebut lafaz Allah digerakkan, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah gitu kan. Jadi semuanya sama. Itu kan ada ceritanya gitu kan. Ada ceritanya orang yang satu digerakkan, yang satu tidak, Kang Wisnu, itu kan ceritanya. Jadi yang satu dia melihat tangan temannya yang digerak-gerakan. Akhirnya ketika selesai salam dia berkomentar, "Kamu katanya sholatnya nggak khusyuk karena digerak-gerakan terus tangannya." Yang satu yang digerak-gerakan menimpali, "Kamu yang nggak khusyuk malah liatin tangan saya kan." Ya, jadi silahkan, itu ada dasarnya, ada pilihan, mau digerakkan dari awal, mau ketika mengucapkan lafaz Allah saja, mau ketika asyhadu alla ilaha illallah, semuanya itu ada keterangannya. Kita mau pakai yang mana, jangan sampai ya tadi dengan sholat malah jadi perselisihan gitu kan. Jadi itu gerakan tangan telunjuk itu tidak membatalkan sholat. Ya, makanya ada di antara kita mungkin yang menggerakkan tangannya dari awal gitu kan. Kemudian juga gerakan mohon maaf Kang Wisnu ya, ini berkait dengan laki-laki sebenarnya, pribadi dan rahasia. Ya. Mohon maaf mungkin ada yang dirasakan ketika sholat ya, itu malawung gitu kan. Akhirnya mohon maaf ya,
kemaluannya bergerak ibaratnya gitu kan. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat gitu kan. Jadi ada beberapa anggota badan memang yang ketika bergerak tidak membatalkan sholat. Ya. Dan yang perlu diperhatikan biasanya ketika kita ini iktidal gitu kan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini cuma sepotong ya ininya, videonya bisa terlihatnya. Jadi kan ada yang disimpan lagi di mana? Di dada, ada yang di bawah gitu kan. Semuanya betul. Semuanya betul, yang penting itu yang diletakkan disimpan lagi di dada itu untuk menjaga supaya tidak bergerak. Yang jangan itu digoyang-goyangkan gini gitu kan. Nah, itu membatalkan. Ya, kayak senam. Ya. Jadi memang ada beberapa gerakan-gerakan di dalam tubuh kita yang tidak membatalkan sholat. Karena tadi ya seperti kedipan mata kan masa molotot wa salamina ketika sholat kan repot gitu kan. Ya, jadi ataupun telunjuk gitu kan. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i memang tahu kita lebih hati-hati. Jangan sampai 3 kali berturut-turut gitu kan. Tapi imam yang lain mungkin ada yang nggak apa-apa gerakannya. Makanya terkait dengan takbiratul ihram juga kan ada yang disimpan di bawah, ada yang di dada. Intinya tadi jangan sampai bergerak-gerak gitu aja, ya. Jangan sampai bergerak-gerak, gerakan yang tidak penting dan tidak pantas ketika sholat. Ya ketika lagi upacara bendera saja kan itu setengah jam bisa khidmat gitu kan. Itu yang dihadapi adalah kalau kita upacara dengan presiden kan malu sama presiden. Ya ini menghadap Allah gitu kan cuma sebentar. Jadi itulah makanya ada kalanya kita merasakan bagaimana khusyuk ini ya tadi. Kenapa ihsan itu ibadah yang tertinggi? Jadi intinya rasa, terkait dengan rasa sih sebenarnya gitu kan. Rasa, jadi tapi tadi sholat itu bertahap lah. Jadi dari gerakan dulu, bacaan, kemudian nanti soal rasa gitu kan. Ya soal rasa. Jadi terkait dengan gerakan seperti itu yang kita tahu bahwa karena sholat ini kan fikih ya, ada di wilayah, tentunya ada di wilayah ikhtilaf gitu kan. Jadi intinya kita bersama-sama dengan yang kita sepakati dan ada perbedaan-perbedaan, kuncinya adalah kita saling toleransi, tasamuh gitu. Demikian Kang Wisnu yang bisa ditanggapi. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ustadz ada pertanyaan lagi yang dari kolom chat ya, dari Mbak Cici. Ustadz, bagaimana bagi kita yang sedang menghafalkan surat-surat Al-Quran ya? Misalnya kita sedang sholat, terus tiba-tiba kita di tengah sholat itu, ini Ustadz bacaannya itu lupa gitu, karena baru menghafal kan. Itu apa yang harus dilakukan Ustadz? Apakah kita menggantinya dengan surat yang kita hafal atau bagaimana Ustadz? Iya, ketika kita setelah baca surat Al-Fatihah kan disunahkan untuk membaca tadi surat-surat dari Al-Quran, ya, yang sudah kita hafal tentunya, ya, yang sudah kita hafal. Dan kemudian ada kalanya memang lupa, ya, ada kalanya lupa. Ya, kalau lupa itu bisa diganti dengan surat lain. Ya, kalau dalam lagi nyetir itu kan banting setir. Kalau lagi ayat banting ayat, jadi bukan banting ayat ya. Jadi diganti ayatnya gitu kan. Ya. Imam biasanya ketahuan ini ketika baca jadi imam dan sholat yang dikeraskan kan itu kalau lupa kan ketahuan ya. Jadi nanti kalau makmumnya mengetahui kan boleh dibetulkan tuh, bisa dibetulkan. Kita lagi baca surat ini ibaratnya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lupa ya. Makmumnya boleh mengingatkan. Ya. Ilahin nas ya, di ilahin nas itu kan. Itulah gambaran dalam salat itu. Jadi imam itu ya ada kalanya lupa harus diingatkan. Begitupun di dalam kehidupan. Pemimpin itu kalau lupa salah ya diingatkan gitu kan, gambaran. Nah, kalau lagi sendirian tidak ada yang ingatkan, ya udah cari ayat yang lain. Dan bisa diselangi dengan bismillah. Maksudnya adalah supaya tidak kesannya menyatu. Ya, kalau kita lagi baca surat Surat An-Nas ibaratnya tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lupa. Ya, udah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, baca bismillah dulu. Ya. Jadi karena supaya tidak nyambung. Kalau tadi tidak baca bismillah kan jadinya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul huwallahu ahad. Nah, jadi nyambung gitu kan. Nah, bisa baca bismillah dulu gitu kan.
Ya, tapi insya Allah kalau ya tadi makanya berkaitan dengan khusyuk ya. Ya kalau konsentrasi, tapi kalau lupa memang namanya juga lupakan, dilupakan lah gitu kan. Yang penting jangan sengaja dilupakan, ya bisa membaca ayat yang kita hafal yang lain. Kalau memang hafalnya sampai sana sudah lupa, ya tadi ibaratnya sampai surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Udah sampai sana lupa, ya udah ruku berarti Allahu Akbar gitu kan. Ya, jadi bisa baca surat lain ya yang hafal dan bisa sudah sampai sana nanti ruku. Demikian. Makasih Ustadz. Baiklah, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita ada ini ya, mumpung masih lengkap formasinya, silakan buka kamera, kita akan berfoto bersama dulu. Silakan dibuka kameranya bagi yang bersedia. Ada 2 slide ya, Masya Allah hari ini. Oke, yang lain kalau masih ada yang mau buka, Mas Wisnu nggak buka kamera ya? Oke, baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oh ya, bentar. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Teh Hadibah. Kalau sholat berjamaah, imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah. Apa saya harus membaca sendiri atau mengikuti bacaan imam? Ya. Baik, kalau sedang berjamaah, yang kita tahu bisa dua ini. Bisa dengan 2 cara. Yang pertama, bisa mengikuti, tapi jangan sampai, kalau mengikuti berarti kan lebih belakang. Jadi jangan sampai mendahului gitu kan. Mengikuti bisa juga nanti setelah imam selesai kita baca Fatihah. Jadi imam kan setelah baca Fatihah baca surat. Ketika lagi baca surat kita baca Fatihah. Bisa juga mengikuti. Bisa mengikuti. Jadi ada yang kita tahu terkait dengan baca Fatihah ketika lagi berjamaah ini bisa dengan 2 cara itu. Bisa mengikuti, bisa juga dengan nanti setelah imam selesai lagi baca surat, kemudian kita baca Al-Fatihah. Siap, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Mbak Reno ya. Reno, sedikit lagi Bu Berta. Ya, silakan. Kalau berjamaah, nah mungkin itu kan bagi yang bisa mengikuti dari awal. Bagaimana kalau ibaratnya ada yang pas pas masuk masjid kalau berjamaah, di tengah sholat, ya, itu masuk di tengah ataupun bahkan sudah baca surat gitu kan, imamnya sudah baca surat. Ya udah berarti itulah hebatnya berjamaah. Jadi sudah terbaca sama imam. Jadi kalau kita berjamaah kemudian pas datangnya pas mau ruku, pas imam baca baca surat gitu kan, tinggal 1 ayat atau 2 ayat lagi mau ruku, kita baru bisa gabung, kan otomatis tidak bisa baca Fatihah. Nah itu sudah dibaca sama imam, jadi termasuk berjamaah. Nah jadi itulah hebatnya berjamaah makanya gitu kan. Makanya sholat berjamaah itu lebih banyak keistimewaannya gitu kan. Salah satunya itu. Jadi ketika tidak sempat baca Fatihah pun karena sudah mau ruku, sudah gugur kewajibannya karena sudah dibaca sama imam. Gitu. Sempurna ya Ustadz ya. Sudah sempurna ya. Oke. Selanjutnya, makasih Ustadz jawabannya. Selanjutnya dari Mbak Reno. Baru-baru ini saya mendengar bahwa wanita yang sholat dengan ujung dagu terbuka itu tidak sah. Lalu bagaimana dengan sholat dia di masa lalu yang tidak memperhatikan hal itu? Apakah sholat masa lalunya itu harus diqodho dan bagaimana jumlahnya? Jadi yang
perempuan, gitu kan. Jadi ini apa namanya, wajahnya, ya mukanya, wajahnya harus terbuka. Walaupun ada yang menyampaikan bahwa ya kan ini berkaitan dengan ini ya, perbedaan ikhtilaf di dalam memakai penutup aurat itu kan. Ya. Jadi kan ada mungkin juga yang memakai yang boleh terlihatnya hanya mata Ustadz, saja. suaranya tenggelam, Ustadz. Halo? Bagus, Ustadz, bagus. Ya. Baik, jadi tadi terkait dengan kan di dalam sujud kan ada anggota sujud gitu kan. Jadi jangan sampai ininya keningnya tertutup gitu kan. Ya, jangan sampai keningnya tertutup. Nah, kemudian terkait dengan dagu ini juga ya ditutup sewajarnya gitu kan. Dalam artian ya jangan sampai ke depan juga menghalangi apa nih, mulut gitu kan. Ya, secukupnya sewajarnya. Jadi dalam aurat menutup wajah ini memang ada perbedaan, tetapi ya kita mengambil yang pertengahan. Jadi kalau apa namanya, untuk lebih hati-hatinya kalau memang itu merasa ada kesalahan bisa dikodok, tapi kalaupun tidak dikodok ya jadi kan sudah dilakukan sholatnya gitu kan. Tapi kalau ada keyakinan untuk lebih hati-hati ya bisa dikodok. Jadi terkait dengan dagu ini kan jadi apa namanya juga jangan terlalu tertutup ini. Jadi ya sewajarnya gitu kan, sewajarnya. Nah, yang jangan tertutup itu ya karena tadi ada anggota sujud ya. Ini makanya kalau gimana kalau sekarang kan musim pakai masker ya, gitu kan. Kalau pakai masker ya tidak apa-apa karena ini ke hidung ini kan bukan anggota sujud gitu kan. Bukan anggota sujud. Jadi yang anggota sujud itu adalah ini jabah ataupun kening gitu. Nah, jadi sudah dilakukan sholatnya, ya mudah-mudahan Allah SWT menerima semua ibadah kita. Dan kalau untuk saran saya untuk lebih hati-hati kalau ya ini merasa ada yang kurang, ya bisa kalau apa namanya bisa dilengkapi ditambah. Dan kenapa ada sholat sunnah rawatib gitu kan yang mengiringi sholat fardu itu kan ibaratnya ya kita menyadari lah sholat kita itu belum sempurna. Makanya Allah memberikan apa peluang bagi kita supaya menyempurnakan. Kalau dalam bangunan itu kan ditambalan gitu kan, ditambalnya. Makanya ada dengan sholat sunnah. Makanya dalam sholat sunnah rawatib itu kan ada yang 10 yang ditekankan, 10 rakaat ya. Sholat sunat fajar sebelum subuh ya. Juga itu kan Nabi itu ketika bepergian ataupun ketika lagi berada di bermukim gitu kan, itu tidak meninggalkan. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang sholat rawatib yang ditekankan. Nah, ditekankan. Kalau sebelum asar itu mau dilakukan lebih baik gitu kan. Berarti dia persiapan sebelum asar. Sebelum maghrib juga silakan, sebelum isya. Tapi yang ditekankannya 10. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Itu menyempurnakan, insya Allah menyempurnakan ibadah sholat kita kan wajib kita. Karena dalam ibadah sholat itu kan begitupun ibadah yang lain kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi yang sunnah itu menyempurnakan. Begitupun kan puasa itu kan ada yang sunnah. Ya mudah-mudahan dengan sholat sunnah yang kita lakukan, karena kita sadar ya sholat kita belum sempurna, ya tersempurnakan, tertambal dengan sholat sunnah mudah-mudahan. Demikian, Bang. Ya, terima kasih Ustadz. Jawabannya ini ada pertanyaan terakhir ya dari Mbak Husnul. Ustadz, bagaimana ketika tengah sholat, Mbak Husnul tengah sholat nih tiba-tiba anaknya ini datang yang masih kecil, jadi sehingga Mbak Husnul ini nggak bisa rukuk dan sujud yang benar gitu Ustadz. Apakah Mbak Husnul ini misalnya mengalihkan anaknya, memindahkan dulu atau bagaimana Ustadz? Ini hukumnya. Ya baik, anaknya anak kecil ya tentunya. Ya, anak kecil. Bukan anak ibunya mertua, bukan. Anak kecil, baik. Jadi bagaimana
baginda Rasul itu mencontohkan, ya ada kalanya itu kan cucunya ataupun anaknya masih kecil, itu ini mengajarkan kepada anak-anak kita supaya tidak takut dalam beribadah. Dalam artian ada kalanya dalam beberapa riwayat itu, ya Rasul sholat sambil menggendong anaknya atau menggendong cucunya. Ya anak kecil kan seperti itu gitu kan, menggendong cucunya yang kecil. Seperti itu karena kan itu tidak digendong dari awal kan, mungkin lagi apa, anak kecil kan biasanya gitu, seneng ketika bapaknya lagi apa, orang tuanya lagi sujud, kemudian dia apa namanya, naik gitu kan. Nah kalau kita lagi sujud, orang tua lagi sujud, lagi sholat, kemudian anaknya itu naik, ya udah ditunggu itu, ditunggu sampai anaknya memang apa turun lagi gitu kan, ya ditunggu gitu kan. Duduk gitu kan, habis sujud itu kan duduk, kemudian dia naik ke pangkuan, ya naik ke pangkuan. Ya kalau yang kecil kan itu usia paling 2 tahunan ya gitu kan. Ya itu kalau memang dia ditinggalkan di bawah itu membuat dia menangis dan berbahaya, ya makanya ini terkait dengan sholat juga, terkait dengan kehusuan ya. Itu di dalam sholat boleh kita membatalkan sholat ketika apa? Ketika ada tadi kondisi-kondisi yang urgent gitu kan. Ketika kita lagi sholat dengan membawa apa punya anak gitu kan, ya tadinya main di dekat kita, kemudian tidak kelihatan, tidak terjangkau sama pandangan gitu kan, dikhawatirkan itu kan ada kejadian kan, lagi tinggal sholat, tahu-tahu main di mana, di belakang rumah, ya karena ke belakang rumah sendirian, kecebur ke kolam dan akhirnya sampai meninggal gitu kan. Ya makanya dalam sholat juga itu kan ada apa? Ada ketentuan-ketentuan ketika dalam kondisi darurat kita boleh membatalkan sholat. Nah, makanya di dalam ketika dengan anak kecil ya kalau memang ketika lagi setelah apa sujud dan kita duduk dan ke pangkuan kita gitu kan, anak kecil, dan itu memungkinkan untuk digendong, ya nggak apa-apa dibawa ke atas, ya kan. Jadi bagaimana di dalam sholat ini ibadah juga, tapi tentunya apa namanya kita kondisikan supaya bisa lebih sempurna gerakan sholatnya. Tapi kalau di dalam ketika lagi sholat, ya namanya juga anak kecil kan tidak mengetahui. Jadi boleh sewajarnya di dalam beberapa keterangan baginda Rasul seperti itu, yang menyayangi cucu-cucunya, kemudian ketika lagi sholat itu ikut sholat itu kan, jadi dibiarkan. Tadi contohnya gambaran ketika lagi apa sujud, kemudian dia naik, udah dibiarkan sampai dia apa, sampai dia turun gitu kan. Ya, demikian mungkin. Ya, terima kasih. Ustadz, mohon maaf ini ada satu pertanyaan yang bagus yang terselip Ustadz ya. Mohon maaf Ustadz, saya tambahkan. Ustadz, bolehkah di setiap sujud selain membaca doa sujud, bolehkah menambahkan doa-doa baik yang lainnya seperti doa untuk orang tua, doa satu jagat? Iya, bolehkah dilakukan Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Ketika kita sujud itu disebutkan bahwa kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb ketika sujud. Ya, maka faktir doa, perbanyak berdoa di sana. Ya, apalagi ketika sholat yang kita berpeluang untuk apa lebih khusyuk, sholat malam gitu kan, sujud yang lama, silahkan berdoa. Dan ukurannya kalau secara tumaninah tadi, ukuran ruku dan sujud itu sama gitu kan, dan sujud bisa lebih lama. Ya, tadi faktir doa, perbanyak berdoa. Jadi aqrabu, kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb itu ketika sujud. Ya, maka perbanyak berdoa. Nah, kemudian berdoanya, tetapi jangan sampai itu disebutkan tidak boleh berdoa dari ayat Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sudah ada tempat dibacanya ketika lagi berdiri, gitu kan. Jadi kalau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ada di Al-Quran. Jangan sampai terucap. Ya, jangan sampai terucap ketika sujud
doa dari Al-Quran. Bagaimana ketika tidak terucap itu boleh. Ya, jadi jangan sampai kedengaran terucap gitu kan. Bisa di dalam kolbu. Kalau selain nggak boleh jahar ya Ustadz ya? Nggak boleh jahar ya. Kalau selain doa dari Al-Quran, itu silahkan dipanjatkan. Doa meminta ampunan kepada untuk orang tua, untuk kita, untuk semuanya. Doa minta keselamatan, doa minta dijauhkan dari berbagai bencana, ya, doa minta rezeki banyak kan. Ya, jadi kondisi itu harus kita, kondisi ketika sujud kita perbanyak berdoa. Ya, jadi aqrabu bainal amdi warlob itu ketika sujud, maka di sana disebutkan fa'aksiru doa, perbanyak berdoa di sana, gitu kan. Jadi di sujud terakhir biasanya kita betul-betul bermunajat kepada Allah. Silahkan. Yang penting kalau doa dari Al-Quran jangan sampai jahar terucap. Ya kalau di dalam kolbu silahkan gitu kan. Karena bagaimana kalau di dalam kolbu? Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur gitu kan. Jadi pokoknya jangan sampai terucap, karena kalau bacaan ayat Al-Quran kalau di dalam kolbu bisa, dan selain dari Al-Quran itu silahkan. Doa kebaikan apapun bisa kita panjatkan di sana. Terlebih apalagi di sholat sunnah gitu kan, di sholat sunnah sujud terakhir. Nah itu bisa kita silahkan berlama-lama gitu kan, ya, untuk berdoa. Itu kesempatan bagi kita. Dan ketika mau selesai sholat, ya, ini ada doa yang kita sudah hafal, ya, bahwa itu disebutkan dalam hadisnya mencakup semua doa. Yang doa kita minta perlindungan itu mau berakhir itu kan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu dibaca setelah ketika kita menjelang salam. Itu kan doa mencakup semuanya itu. Ya, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. Jadi semuanya fitnah kan kita, apalagi akhir zaman ini. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Dajjal itu kan dahsyat nanti fitnahnya. Ya, sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ya. Keimanan kita memang teruji itu. Maka itu bisa kita baca, itu doa mencakup semuanya. Dan tadi dalam sujud silakan faktir doa, perbanyak doa di sana. Ya. Demikian. Terima kasih Ustadz. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka selesailah rangkaian acara kita hari ini Ustadz. Terima kasih atas kajiannya yang luar biasa. Terima kasih juga atas kehadiran sahabat ini, Pak Ibu-Ibu semuanya, dan Ibu dan Bapak-Bapak semuanya. Jadi materinya sangat luar biasa, jadi penting memang tumaknina ini, menghadirkan hati, menghadirkan seolah-olah kita ketika sholat kita itu sedang diawasi. Dan saya rasa ini bukan hanya di sholat ya Ustadz, kita merasa diawasi ya. Dalam segala hal kita itu merasa bahwa Allah itu sedang mengawasi kita. Ustadz, silahkan ini ditutup dengan memberikan closing statement. Ya, baik. Terima kasih bagi semuanya. Dan tadi yang bertanya itu membuat diskusi kita lancar. Dan mudah-mudahan harapan kita adalah materi tadi yang disampaikan itu adalah untuk kita semua. Yang paling dekat mendengar kepada mulut saya adalah telinga saya. Jadi mudah-mudahan semua kita bisa mengambil manfaatnya dari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama ini. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa berbahagia seorang hamba, Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya. Orang yang mendengarkan untaian nasihat dari Al-Quran, kemudian dia melaksanakannya. Nah, ini adalah, makanya kita senantiasa meminta hidayah dan taufik, petunjuk dan kemauan untuk bisa melaksanakannya. Ya, jadi mari sama-sama kita perbaharui sholat kita, lebih khusyuk lagi. Insya Allah dengan itu hidup kita semakin baik, semakin bahagia, dan kita termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, terima kasih closing statement yang sangat luar biasa, Masya Allah. Baiklah, acara kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan juga, dan mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan teman-teman semuanya. Kajian hari ini lancar. Ini apa saya kembalikan ke Tehlin, Mbak Dini? Doa dulu dari Pak Ustadz kali, Mbak. Oh ya, doa. Masya Allah, udah ditutup belum berdoa. Ustadz, mohon sekiranya Ustadz memimpin doa. Baik, kita berdoa ya sama-sama. Baik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa zahina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imi, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya rabbana ya karim, terimalah ibadah kami semua. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah dosa kami semua. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, ighfir dzunubana ya Rabb, wa la maridan illa syafaita. Siapapun yang sakit di antara kami itu zat yang maha penyembuh. Wa la maitan illa rahimta. Siapapun yang telah meninggal, orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, Engkau berikan rahmat ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinnah. Jadikanlah alam kuburnya sebagai taman dari taman surgamu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya bagian dari neraka. Wala daynun illa qadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah wa yastah ya arhamar rahimin wa ya akramul akhirin. Ya Rabbana ya Karim, di hari ini kami sama-sama dalam pengajian ini membahas tentang salat. Ya Rabb, bantulah kami, tunjuklah kami supaya kami bisa salat dengan khusyuk, mengharap ridha-Mu, pahala dari-Mu ya Rabbi ja'alni muqimah salati ya Rabb. Jadikanlah kami semua dan keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimah salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Terima doa kami semua. Istajib doa. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya di Indonesia. Silakan ditutup Mbak Berta. Mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan kami memuji-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami dan aku bertaubat padamu. Makasih atas kehadirannya Ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin ya apabila selama pelaksanaan acara banyak kesalahan. Sama-sama Teh Berta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Berta. Lahir batin.